Selamat datang lagi di sesi penyelaman mendalam kita. Kali ini nih kita mau kupas tuntas materi yang Anda kumpulkan soal inflamasi tersembunyi atau sering disebut juga peradangan kronis tingkat rendah ya. Nah, misi kita hari ini simpel. Pahami apa sih ini sebenarnya, kenapa kok sering nggak ketahuan, bahayanya apa, dan paling penting, apa yang bisa Anda lakukan. Pernah nggak sih Anda ngerasa capek terus, padahal tidurnya cukup? Atau mungkin sendi linu, otot pegel nggak jelas, berat badan kok susah banget turun, atau rasanya nggak fit aja gitu? Nah, sumber-sumber yang kita lihat ini bilang, itu bisa jadi sinyal loh. Oke, kita bongkar bareng-bareng ya. Jadi, inflamasi tersembunyi ini intinya apa sih? Ini kan beda ya sama kalau kita misalnya kepentok terus memar. Yang itu kan jelas, merah, bengkak gitu. Betul, betul. Beda banget. Kalau yang akut kayak memar, itu kan respons cepat dan jelas. Nah, kalau inflamasi tersembunyi ini, kayak api kecil tapi nyala terus. Levelnya rendah tapi bisa bertahun-tahun gitu. Makanya sering banget disebut silent inflammation atau tersembunyi. Gejalanya itu loh yang sering nipu, umum banget. Nipu gimana maksudnya? Yaitu gejalanya kayak kelelahan kronis yang nggak hilang-hilang. Atau nyeri otot sendi tapi pindah-pindah gitu lokasinya. Kadang masalah pencernaan juga, kayak kembung terus, sembelit, nggak nyaman pokoknya. Atau yang lagi sering dibahas tuh brain fog. Susah fokus, rasanya pikiran kayak berkabut. Nah, karena gejalanya umum banget, banyak orang nggak ngeh kalau badannya sebenarnya lagi meradang diam-diam. Wah, iya iya. Licik juga ya caranya. Beberapa catatan Anda kan memang nyebut soal brain fog gitu. Terus, kalau gejalanya samar, kenapa ini jadi masalah serius di materi Anda kan ditekankan banget dampaknya ya? Justru itu poinnya. Karena dia diam-diam dan lama, dampaknya itu ngerusak sel sama jaringan pelan-pelan tapi pasti. Nah, yang menarik dan penting banget dari riset-riset itu, ini jadi kayak, biang kerok banyak penyakit kronis modern. Biang kerok gimana tuh? Misalnya gini, peradangan di pembuluh darah. Itu kunci banget buat pembentukan plak yang bikin sumbatan. Ujung-ujungnya ya penyakit jantung, stroke. Terus sumber Anda juga banyak nyambungin ke resistensi insulin. Oh, yang jadi akar diabetes tipe 2 itu ya? Benar banget. Bahkan ada juga kaitan ke kanker. Jadi peradangan ini bisa bikin lingkungan di tubuh kita jadi kondusif buat sel kanker tumbuh. Termasuk juga, nah ini penyakit kayak Alzheimer. Ada kaitan kuat lewat peradangan di otak. Waduh, serius juga ya ternyata. Ini bukan main-main dampaknya. Terus, kalau dari bacaan Anda, pemicu utamanya apa aja nih? Kayaknya gaya hidup modern sering banget disorot ya. Tepat sekali. Itu kelihatan jelas polanya. Beberapa yang utama itu, pertama, pola makan, Pola makan yang gimana tuh? terlalu banyak gula tambahan, terus karbohidrat olahan kayak roti putih, nasi putih gitu. Lemak trans juga, sama minyak sayur olahan kayak minyak jagung, kedelai yang omega 6-nya tinggi. Itu cenderung proinflamasi kalau nggak seimbang sama omega 3. Oke, pola makan. Terus, apa lagi? Kedua, kurang gerak sama obesitas. Terutama lemak perut tuh yang namanya lemak visceral. Itu aktif banget ngeluarin zat-zat proinflamasi. Ketiga, stres kronis sama kurang tidur. Wah, ini duet maut buat ngacak-ngacak hormon dan imun. Terus yang keempat, nah ini juga penting, ketidakseimbangan bakteri usus, dysbiosis namanya. Ini bisa bikin usus bocor atau leaky gut. Dinding usus jadi renggang, zat asing masuk darah, sistem imun jadi reaktif terus. Oke. Jadi jelas ya, banyak banget hubungannya sama pilihan kita sehari-hari. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Apa yang bisa Anda, para pendengar, lakukan buat ngatasin atau ngehindarin ini? Ada kabar baiknya kan? Ada dong. Kabar baiknya banyak banget yang bisa kita kontrol. Intinya adalah komitmen ke gaya hidup antiinflamasi. Ada beberapa strategi kunci nih yang sering diangkat. Pertama, pola makan. Ini bukan diet sesaat ya, tapi ubah fokus, prioritaskan makanan utuh. Buah, sayur warna-warni, biji-bijian utuh. Terus banyakin omega 3, ini antiinflamasi. Ada di ikan salmon, sarden, atau biji chia, kenari. Minyaknya gimana? Pakai minyak sehat kayak zaitun extra virgin. Terus jangan lupa rempah. Kunyit, tapi bagusnya pakai lada hitam biar nyerapnya oke sama jahe. Dan yang paling penting, batasi gula, terbo olahan, sama daging olahan. Sadar gitu batasannya. Oke, makan udah. Terus? Kedua, gerak badan teratur.
Nggak usah jadi atlet kok, targetin aja 150 menit aktivitas sedang seminggu, kayak jalan cepat atau sepeda santai, plus latihan kekuatan otot. Ketiga, jaga berat badan ideal. Nurunin lemak perut itu efeknya langsung kerasa buat ngurangin peradangan. Keempat, kelola stres dan utamain tidur. Cari cara rileks yang cocok, terus usahain tidur 7-9 jam yang berkualitas. Tidur penting banget ya berarti? Banget! Buat recovery dan ngatur imun. Terakhir ya jelas, hindari rokok. Itu pemicu peradangan kuat banget. Sip. Jadi intinya, langkah-langkah ini bukan sekedar tips sehat biasa ya, tapi ini cara kita aktif melawan api kecil yang diam-diam ngerusak di dalam tubuh kita. Ini soal ambil kendali ya. Tepat. Pesan utamanya itu pemberdayaan diri. Dengan kita paham pemicunya, terus sadar milih kebiasaan yang anti-inflamasi, kita tuh nggak pasif nunggu penyakit datang. Kita aktif bangun pondasi kesehatan jangka panjang. Nah, ini jadi bikin mikir satu hal lagi. Apa tuh? Mengingat betapa eratnya hubungan antara kondisi usus kita sama tingkat peradangan di seluruh tubuh, seberapa jauh sih pilihan makanan kita sehari-hari ini, mungkin tanpa sadar ya, ikut ngebentuk bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga kejernihan mental dan mood kita di masa depan. Sesuatu buat direnungkan bareng-bareng.